Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari karya Karsa dari tulisannya akun Zaki Aisar 99. Untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri Restoran Gianto. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sinta adalah seorang gadis muda yang baru saja lulus SMA. Dia terlahir dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang satpam di sebuah pabrik, sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Sinta sebenarnya adalah seorang pelajar yang cerdas, sehingga banyak yang menyarankannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Namun karena kondisi ekonomi orang tuanya yang pas-pasan, membuat Sinta harus memendam keinginannya untuk berkuliah. Belum lagi dia juga mempunyai dua adik yang masih butuh banyak biaya. Akhirnya Sinta pun memilih untuk bekerja. Dia berharap dapat membantu ekonomi orang tuanya sembari mengumpulkan uang agar bisa berkuliah suatu saat nanti. Bak Gayung bersambut. Keinginan Sinta untuk bekerja akhirnya membuahkan hasil. Dia ditawari pekerjaan oleh Tantri, seorang gadis tetangganya yang bekerja di rumah makan besar milik Juragan Gianto. Tantri memang disuruh Gianto mencari gadis muda yang berpenampilan menarik untuk jadi pelayan di restorannya. Tantri menganggap Sinta cocok dengan kriteria dari bosnya. Sinta pun langsung setuju dengan tawaran Tantri. Apalagi gaji yang dijanjikan oleh Gianto terbilang besar untuk seorang pelayan restoran. Rumah makan Sari Rasa milik Gianto adalah salah satu rumah makan terbesar dan terkenal di Jawa Timur. Rumah makan itu terletak di jalan utama provinsi, sehingga banyak bis, truk, maupun rombongan besar mampir untuk menikmati hidangan di rumah makan Gianto. Rumah makan itu tidak pernah sepi, apalagi jika masuk waktu jam makan siang, sudah pasti akan diserbu oleh pelanggan. Rumah makan Gianto menghidangkan masakan khas Jawa Timur, mulai dari rawon, nasi pecel, soto, dan banyak makanan lainnya. Pagi itu setelah berpamitan kepada kedua orang tuanya, Sinta berangkat menuju rumah makan milik Gianto. Sampai di rumah makan Gianto, Sinta segera menemui pria berusia 40 tahunan itu untuk menerima arahan dan penjelasan sebelum dia memulai pekerjaannya hari ini. "Duk, tugasmu hanya menghidangkan makanan dan mencatat pesanan dari pelanggan. Gampang kok," ucap Gianto menjelaskan. Sinta hanya tertunduk sambil mengangguk. Kemudian Gianto tampak terdiam sejenak. Dia mengelus-ngelus kumisnya yang besar dan lebat sambil menatap wajah Sinta. Oh ya, apa benar weton kamu Selasa Wage, Nduk?" Sinta kaget mendengar pertanyaan dari Gianto. Dia merasa aneh, kenapa Gianto menanyai masalah weton. Karena Sinta merasa weton tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang akan dia jalani. Iya pak, weton saya Selasa Wage," balas Sinta dengan perlahan. "Bagus. Kamu cocok kerja di sini, Nduk. Ya wes, Nduk. Kamu bisa langsung bergabung dengan yang lain. Mudah-mudahan kamu betah ya, Nduk," ucap Gianto tersenyum kecil sambil menepuk bahu Sinta. Tampak wajah Gianto menyiratkan kebahagiaan setelah mengetahui Sinta berweton Selasa Wage. Sinta segera meninggalkan ruangan Gianto untuk bergegas ke dapur dan bergabung dengan pekerja lainnya. Sinta menutup pintu ruangan Gianto dengan perlahan. Dalam pikirannya masih diliputi banyak pertanyaan, terutama tentang Gianto yang menanyai weton lahirnya. Namun Sinta mencoba berpikir positif. Dan dia mencoba mengabaikan prasangka buruknya. Kemudian dia mulai berjalan menuju dapur. Untuk ke dapur, Sinta harus melalui sebuah lorong penghubung dari ruangan depan menuju ke dapur. Karena dapur restoran itu terletak di ujung lorong tersebut. Sepanjang lorong Sinta melihat banyak foto-foto terpajang di tembok lorong tersebut. Kebanyakan foto-foto itu adalah foto para pejabat maupun artis yang pernah mampir di restoran Gianto.
Tampak pula Gianto yang tersenyum sambil berfoto dengan orang-orang terkenal. Namun ada satu foto yang menarik perhatian Sinta, yaitu foto Gianto bersama istri dan anaknya. Tampak di foto itu Gianto menggandeng anak gadis kecil usia 7 tahunan, dan di samping anak gadis itu terlihat seorang wanita cantik yang Sinta tebak itu adalah istri Gianto. Sinta berhenti sejenak dan mengamati foto itu. "Oh, ini keluarga Pak Gianto ya?" gumamnya dalam hati. Sinta masih mengamati foto itu dengan seksama. Tidak lama kemudian fokusnya sedikit terganggu ketika dia mendengar suara erangan mirip hewan buas dari dalam sebuah kamar yang pintunya tertutup rapat dan tidak jauh dari tempatnya berdiri. Suara erangan itu terdengar berat dan mengerikan. Seketika Sinta merasakan aura lorong itu terasa berubah. Suara hiruk pikuk yang tadinya terdengar nyaring dari dapur yang berada di ujung lorong pun seketika hening saat suara erangan itu terdengar di telinga Sinta. Suara itu mirip suara hewan buas yang bersiap menerkam buruannya. Sinta tertegun, bulu kuduknya meremang, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Perlahan dia berjalan mendekati kamar yang tidak jauh dari tempatnya berdiri tersebut. Kemudian saat dia sampai di depan pintu kamar, Sinta mendekatkan telinganya ke pintu. Dia ingin memastikan apakah suara mengerikan itu berada di dalam kamar tersebut. Sinta merasakan dingin di daun telinganya ketika daun telinganya mulai dia tempelkan di pintu. Nafasnya kian memburu, jantungnya berdetak kencang. Kemudian, "Dok, kamu ngapain?" ucap Gianto sembari menepuk bahu Sinta. Sinta terkejut dan seketika melompat karena keterkejutan. Pak Gianto, saya..." jawab Sinta dengan terbata-bata ketika mendapati bosnya kini berada di depan matanya. "Aku kan menyuruhmu segera ke dapur. Kenapa kamu malah berdiri di sini?" ujar Gianto sembari mendekatkan wajahnya ke depan Sinta. Pak, tadi saya..." ujar Sinta terbata dan kesulitan membuat alasan. "Ya wes sana, buruan ke dapur dan jangan pernah kamu membuka kamar ini ya, Nduk. Kualat nanti kamu. Paham kamu, Nduk?" Sinta hanya bisa mengangguk pelan lalu berjalan menuju dapur. Sinta mempercepat jalannya. Sekilas dari ekor mata dia masih bisa melihat Gianto yang berdiri di belakangnya dan terus menatap ke arahnya. Sore tiba, Sinta akhirnya bisa sedikit mengambil nafas setelah seharian dia disibukkan dengan banyaknya pelanggan. "Aduh, lelah banget ya, pelanggannya banyak sekali, hampir tidak ada waktu untuk sekedar duduk dan istirahat," keluh Sinta kepada Tantri yang juga bekerja sebagai pelayan sepertinya. "Ini mah biasa, Sin. Ntar lihat saja kalau saat musim mudik, kamu bakalan lebih kewalahan lagi dengan banyaknya pelanggan," jawab Tantri sambil mengelap meja makan. "Ah, bener kah? Tapi tidak apa-apa, yang penting gajinya lumayan," jawab Sinta sambil tertawa. Mendengar tawa dari Sinta membuat Tantri berhenti sejenak dari pekerjaannya. Tampak sekilas dia melirik ke arah Sinta. "Tawamu mengingatkanku kepada Rianti, Sin. Mirip sekali suara tertawanya seperti kamu," ujar Tantri lalu dia kembali membersihkan meja makan. "Rianti? Siapa itu, Tan?" Tantri sesaat terdiam. Dia berhenti membersihkan meja, kemudian dia mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan cepat. Raut wajahnya juga nampak sedikit sedih. "Rianti itu temanku, dulu dia pelayan di sini hingga akhirnya..." Kenapa, Tan?" saut Sinta cepat. "Dia meninggal, Sin. Dia terkena penyakit aneh, tubuhnya kaku, matanya melotot. Banyak orang bilang dia..." Tantri menengok ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang lain di tempat itu. Lalu dia mendekat ke telinga Sinta. "Banyak orang bilang dia jadi tumbal restoran ini," lanjut Tantri dengan berbisik. Sinta terkejut bukan main saat mendengar ucapan dari Tantri. Bulu kuduknya langsung meremang. "Ah, kamu jangan nakut-nakutin aku, Tan. Aku kan baru sehari kerja. Aku jadi takut dengan ceritamu," balas Sinta merengek ketakutan. "Sudah jadi rahasia umum, Sin. Kalau Pak Gianto itu bersekutu dengan iblis. Yang penting kita harus tetap hati-hati. Kamu tahu kamar yang di lorong itu? Itulah tempat ritualnya Pak Gianto. Kamu jangan sekali-kali masuk kamar itu, Sin. Dulu si Rianti ditemukan terbaring kaku di dalam kamar itu. Jangan pernah kepo atau pengen tahulah. Yang penting niat kerja saja, gak usah macam-macam di sini," ujar Tantri mengingatkan. Sinta hanya terdiam mendengar ucapan Tantri. Dia sesekali menelan ludah karena ketakutan. Bagi Sinta,
kini telah jelas bahwa memang ada keanehan di tempat ini, terutama di kamar misterius itu. Sinta sebenarnya ingin bercerita tentang suara raungan yang dia dengar di kamar itu, tapi ia urungkan karena dia tidak mau menambah ketakutan kepada Tantri. Ih, kok ngeri ya, Tan? Tapi kalau keluar dari sini ya sayang, soalnya gajinya gede. Tapi aku juga takut nanti aku jadi tumbal restoran ini. Tantri terdiam sejenak. Dia seperti mengingat sesuatu sesaat setelah mendengar ucapan Sinta. Kemudian dia meraih tasnya, lalu mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Setelah itu Tantri mendekat ke arah Sinta. Dia menarik lengan Sinta lalu memakaikan sebuah gelang yang terbuat dari akar pohon yang dianyam rapi dan berbau sangat wangi. Sinta pun terkejut dengan perbuatan Tantri. Ini apaan, Tan? Tanya Sinta dengan keterkejutan sambil memandangi gelang yang kini melingkar di pergelangan tangan kirinya. Ini gelang pemberian dukunku. Dia bilang gelang ini bisa menolak bala. Dengan memakai gelang ini, kamu akan aman dari gangguan makhluk di sini. Ini lihat, aku juga pakai. Aku salah satu karyawan terlama di sini dan sampai saat ini aku aman dan tidak menjadi sasaran tumbal karena aku memakai gelang tolak bala ini, ujar Tantri menjelaskan. Sinta terdiam dan mengamati gelang itu dengan seksama. Apa benar gelang ini bisa menolak bala? Tapi aku gak enak sama Tantri kalau menolak pemberiannya, gumam Sinta dalam hati. Kemudian Sinta tersenyum kecil dan berterima kasih kepada Tantri yang telah memberikannya gelang tersebut. Hari-hari pun berlalu. Sinta semakin terlarut dalam kesibukan. Hingga tidak terasa kini Sinta telah 3 bulan bekerja di rumah makan Gianto. Dengan gaji yang dia terima, Sinta telah mampu membeli sebuah motor matic. Dan tidak lupa dia juga menabung untuk modal berkuliah suatu saat nanti. Hari itu restoran Gianto di-booking oleh sebuah instansi besar untuk sebuah acara perpisahan salah satu petinggi instansi tersebut. Sinta dan Tantri pun sangat sibuk hari itu, karena tamu dari instansi tersebut cukup banyak dengan acara yang lumayan panjang. Sehingga mereka berdua harus lembur untuk membersihkan restoran setelah acara tersebut selesai. Kalian pulangnya setelah semua beres ya. Aku harus pulang terlebih dahulu karena ada keperluan. Dan ini kunci restoran, aku titipkan ke kalian. Tolong kalau sudah selesai bersih-bersih, kalian kunci pintu dan bawa pulang saja kuncinya. Karena mungkin besok aku tidak kesini, ujar Gianto kepada Tantri dan Sinta. Baik Pak, balas Tantri dan Sinta. Singkatnya Tantri dan Sinta membersihkan restoran dan sekitar pukul 8 malam, mereka berdua akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Cekrek, suara Tantri mengunci pintu restoran. Biar aku yang pegang kuncinya, Sin. Yaudah kita pulang yuk. Lelah banget hari ini. Sinta tampak tidak memperdulikan ucapan Tantri. Dia terlihat sibuk mencari sesuatu. Sinta mengacak-ngacak tasnya, merogoh saku celananya, dan tampak panik mencari sesuatu yang tidak kunjung dia temukan. Kamu cari apa sih, Sin? Kunci motor, Tan. Kunci motorku nggak ada, jawab Sinta dengan masih tampak mencari-cari kunci itu. Ya elah, bukannya kamu gantung kunci itu di dapur? Ya Allah, aku lupa. Terus gimana nih, Tan? Aku harus masuk lagi ke restoran. Temenin aku dong, Tan. Ini kunci restoran, kamu masuk sendiri ya, Sin. Aku tunggu di luar saja ya, gak apa-apa kan? Sinta sedikit kesal karena Tantri tidak mau menemaninya mengambil kunci motornya. Kemudian dengan gontai Sinta meraih kunci restoran dari tangan Tantri. Kemudian Sinta bergegas masuk ke dalam restoran sendirian. Sampai di dalam restoran, Sinta menyalakan lampu lorong ke arah dapur. Namun karena restoran sangat sepi, dia merasakan hawa yang sangat mengerikan di lorong tersebut. Seketika bulu kuduknya meremang. Lorong yang hanya beberapa meter itu terasa seperti sebuah terowongan panjang yang mengerikan saat ini. Sinta mempercepat jalannya dengan nafas memburu. Dia bisa mendengar langkah kakinya sendiri yang nyaring di tengah kesunyian. Tidak lama kemudian dia telah sampai di dapur. Dia mengedarkan pandangan untuk mencari kuncinya, hingga akhirnya dia melihat kunci itu tergantung di atas kulkas. Alhamdulillah ketemu, aku harus buru-buru keluar dari tempat ini. Kemudian Sinta kembali berjalan melalui lorong penghubung dapur dan ruang depan. Ketika dia tepat berada di samping kamar misterius itu, Sinta kembali mendengar suara raungan hewan buas yang mengerikan. Langkahnya seketika terhenti ketika suara raungan itu terdengar. Tubuh Sinta seketika kaku dan tidak bisa bergerak. Dia mulai ketakutan. Tidak lama kemudian bukannya suara raungan yang dia dengar, namun dia juga mendengar suara langkah kaki yang terdengar menggema
Suara langkah kaki itu seolah mendekat, seperti sesuatu yang sangat besar berjalan dan ingin keluar dari kamar itu. Tidak selesai sampai di situ, situasi bertambah lebih mengerikan ketika lampu di atas kepala Sinta tiba-tiba berkedap-kedip, seolah lampu itu ingin menambah ketakutan untuk Sinta. Saking takutnya Sinta kemudian jatuh terduduk, kakinya terasa lemas, dengkulnya seperti tidak mampu menahan berat badannya, keringat dingin membasahi tubuhnya. Mata Sinta kini tertuju ke arah pintu kamar yang berada di depannya. Kemudian Sinta melihat handle pintu kamar itu bergerak-gerak, seolah ingin dibuka secara paksa oleh seseorang dari dalam. Tantri, tolong, ujar Sinta lirik, karena dia merasakan tenggorokannya tercekat dan tidak bisa berteriak. Tiba-tiba lampu yang berkedap-kedip di atas kepalanya padam, sehingga kini lorong tersebut gelap gulita. Sinta makin ketakutan, tangannya bergetar, giginya bergemertakan dan tubuhnya tampak menggigil hebat. Tidak lama kemudian pintu kamar misterius itu terbuka. Krak. Suara pintu yang terbuka memecah suasana gelap dan mengerikan di lorong itu. Pintu perlahan terbuka dengan masih diiringi suara raungan yang mengerikan. Tidak lama kemudian sesosok makhluk tinggi besar, berbulu dan bermata merah menyala, tampak mengintip dari dalam kamar itu. Makhluk itu langsung mengarahkan mata merahnya dan menatap Sinta yang terduduk ketakutan di depan kamar. Perlahan dia berjalan mendekati Sinta. Sinta pun mencoba menghindar dengan beringsut mundur sambil ngesot, karena kakinya terasa lemas. Tidak lama kemudian Sinta merasakan jari jemari berkuku tajam mencengkram pergelangan kakinya. Jangan, tolong, jangan bunuh aku. Jangan, tolong jangan. Hanya itulah yang bisa Sinta ucapkan sambil menangis terisak. Namun makhluk itu tidak peduli dengan tangisan Sinta. Kemudian dia menarik Sinta masuk ke dalam kamar. "Ah!" teriak Sinta ketika dia ditarik masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian seluruh tubuhnya telah masuk ke dalam kamar dan krak, brak, pintu kamar itu tertutup. Di luar restoran tampak Tantri sedang berbincang dengan seseorang melalui handphonenya. "Sepertinya Sinta sudah diambil, Pak. Tinggal nanti sisanya saya bereskan," ujar Tantri. "Bagus. Berkat gelang yang kau pakaikan ke Sinta, makhluk itu langsung bisa mengenali tubuhnya. Biarkan dia bersenang-senang dengan santapannya. Akhirnya, tumbal tahun ini sudah aman. Kita tinggal memikirkan tumbal untuk tahun depan," balas suara pria di ujung telepon. "Iya Pak Gianto, saya akan terus menyediakan tumbal untuk Anda, asalkan saya tetap aman bekerja di sini." Kemudian Tantri menutup teleponnya dan dia tersenyum kecil. Pagi tiba, rumah Sinta pagi itu tampak ramai. Terdengar pula suara tangisan dari kedua orang tua dan adik-adiknya. Sinta ditemukan telah tewas terbaring di dalam kamar misterius itu dengan tubuh kaku dan mata yang melotot ke atas. Berkali-kali ibunya pingsan saat melihat anak gadisnya tewas mengenaskan. Menurut laporan Gianto, Sinta tewas karena terpleset saat membersihkan kamar tersebut dan kepalanya terbentur lantai dengan keras. Keluarga Sinta pun tidak menuntut apapun dan menganggap semua ini murni kecelakaan. Tampak pula pagi itu, Tantri dan para karyawan restoran Gianto ikut melayat di rumah duka. Di tempat lain di sebuah desa yang tidak jauh dari tempat Sinta tinggal. "Woi, keluar kau dukun gadungan. Kau apakan istriku? Sekarang istriku gila karena perbuatanmu," teriak Karjo memaki di depan sebuah rumah kecil dari anyaman bambu. "Bajingan, dasar dukun biadab. Kau apakan anakku? Anakku kini tertawa terus kayak orang sableng. Sembuhkan anakku, atau kau mati," teriak Jono sambil menenteng parang. Pagi itu banyak orang berkumpul di depan sebuah rumah kecil dari anyaman bambu yang berada di ujung desa. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari Bayu, seorang pemuda yang mengaku bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang diakibatkan oleh hal gaib. Tapi bukan kesembuhan yang didapatkan oleh para warga, melainkan warga yang diobati justru jadi gila dan terus-menerus tertawa tanpa henti. Bayu mengintip dari dalam rumah. Dia panik dan mulai ketakutan. "Sialan, mereka menyerbu ke sini. Aku harus segera kabur." "Woi, keluar kau, atau kami bakar gubukmu." "Sialan, gara-gara si kakek tua brengsek itu, aku jadi kena marah para warga." Bayu kemudian mencoba kabur dari pintu belakang. Bergegas dia berlari ke arah pintu belakang. Ketika pintu belakang dia buka, ternyata sudah ada 3 orang pria yang menantinya. "Akhirnya, keluar juga kau dukun gadungan," ucap salah satu pria itu, lalu dia mendekat ke arah Bayu yang masih tertegun di depan pintu belakang gubuknya. Tunggu dulu, ini semua salah paham," ujar Bayu mencoba menenangkan ketiga pria itu.
Jelaskan alasanmu nanti di depan Pak Lurah. Tugas kami hanya untuk meringkusmu, ujar salah satu pria. Kemudian mereka bertiga langsung melesat mencoba menyerang Bayu. Ketiga pria itu menerjang dari arah depan. Ketika mereka semakin dekat dan hampir menangkap Bayu, pemuda itu dengan gesitnya melompat tinggi. Kemudian dia menggunakan kepala salah satu pria yang menyerangnya sebagai pijakan. Lalu dia turun dan segera berlari meninggalkan ketiga pria itu. Selamat tinggal, kalian tidak mungkin bisa menangkapku. Semoga keluarga kalian lekas sembuh ya, teriak Bayu lalu melesat kabur dengan sangat cepat. Melihat hal itu, ketiga pria tersebut segera berteriak memberitahu para warga lain yang berkumpul di depan rumah. Semua warga geram dan bergegas untuk mengejar Bayu. Tapi saat para warga ingin bergegas mengejar Bayu, tiba-tiba, "Tunggu, jangan kejar dia," teriak seorang perempuan. Seketika seluruh warga berhenti lalu menengok ke arah suara perempuan itu. "Marsini, kau sudah sembuh, Bu," ucap Karjo saat melihat istrinya yang kini telah sembuh seperti sedia kala. Sebelumnya Marsini menderita penyakit aneh. Kakinya tiba-tiba lumpuh saat dia berjualan di pasar. Keluarganya menduga Marsini terkena santet, dan kini dia telah sembuh setelah berobat kepada Bayu. "Iya Pak, aku dan para warga telah sembuh. Memang efek pengobatan itu pada awalnya kita tertawa terus-menerus seperti orang gila, dan setelah itu kami sembuh Pak," balas Marsini sambil mendekat ke Karjo. Karjo langsung memeluk istrinya dengan penuh kebahagiaan. Anak Jono pun juga telah sembuh dari penyakit anehnya. Semua ini berkat Bayu yang telah menyembuhkan para warga yang terkena penyakit aneh akibat makhluk gaib maupun santet. Para warga pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk menangkap Bayu. Kini mereka dalam hati berterima kasih kepada Bayu yang telah menyembuhkan keluarga mereka. Para warga juga menyesal telah membuat Bayu pergi dari kampung itu. Di sisi lain, Bayu terus berlari meninggalkan desa untuk menyelamatkan diri dari amukan warga. Tidak terasa kini Bayu telah sampai di desa tempat tinggal Sinta. Bayu merasa lelah dan haus karena terlalu memaksa kakinya untuk berlari. "Aduh, aku haus sekali," ucap Bayu pelan. Kemudian dia merogoh saku celananya, berharap ada uang di sakunya untuk dia gunakan membeli air kemasan. "Ya sialan, dompetku tertinggal di gubuk. Aku tidak mungkin kembali ke desa itu." Kemudian dengan penuh kekecewaan Bayu meneruskan perjalanannya. Tidak lama dia berjalan, akhirnya dia melihat dari kejauhan banyak orang berkumpul di sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah orang tua Sinta. "Wah, ramai sekali rumah itu. Barangkali aku bisa mendapatkan air dan makanan di sana," ucap Bayu. Lalu dia bergegas mendatangi keramaian di rumah orang tua Sinta. Di tengah perjalanan Bayu berpapasan dengan Gianto yang berjalan bersama Tantri dan beberapa karyawan restorannya. Gianto berjalan menuju mobilnya setelah selesai melayat ke rumah Sinta. Ketika Bayu berpapasan dengan Gianto, Bayu merasakan aura jahat yang sangat kuat dari Gianto. Namun Bayu tidak memperdulikan hal itu. Dia bergegas menuju keramaian dan berharap mendapatkan air minum juga makanan ringan. Bayu terkejut ketika mengetahui keramaian itu adalah acara duka. Dia melihat beberapa orang bersiap mengangkat jenazah Sinta yang diiringi bacaan tahlil juga tangisan dari keluarga Sinta. Bayu segera duduk di salah satu kursi dan mengambil air dalam kemasan. Bayu juga memakan kacang yang tersaji di meja sambil mendengar seorang kiai berceramah sebelum memberangkatkan jenazah ke kuburan. Bayu merasakan ada sesuatu yang aneh dari kematian Sinta. Kemudian dia menggunakan mata batinnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat dia memejamkan mata dan berkonsentrasi, Bayu kini tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Sinta. Tidak lama kemudian Bayu tertawa terbahak-bahak. Tawa Bayu terdengar sangat keras hingga Pak Kiai pun berhenti berceramah. Pandangan para pelayat seketika menoleh ke arah Bayu. "Hai anak muda, apa maksudmu tertawa seperti itu? Kamu sungguh tidak punya sopan santun," ucap Pak Kiai dengan geram. "Lucu sekali, sangat lucu. Kalian ini mau ngubur apa? Itu gedebok pisang yang kalian kafani, bukan manusia," ucap Bayu sambil terus tertawa. Sontak semua orang yang mendengar ucapan Bayu pun kaget. "Brengsek, apa maksudmu ngomong seperti itu? Dasar orang gila," umpat salah satu warga dengan geram. Kemudian sambil mengunyah kacang, Bayu berdiri lalu berjalan mendekati keranda di mana jenazah Sinta disemayamkan. "Lihat ini kalau tidak percaya," ucap Bayu sambil menarik kain penutup keranda. Lalu dia mengucap mantra-mantra dan kemudian menarik jenazah Sinta dari dalam keranda hingga jenazah itu pun terjatuh ke lantai.
Bayu lalu membuka kafan yang membungkus tubuh Sinta dengan paksa dan melemparkan tubuh itu ke halaman rumah. Semua orang seolah terhipnotis dan hanya bisa tertegun melihat kelakuan Bayu. Mata mereka memandang dengan seksama tubuh Sinta yang menggelinding setelah dilempar oleh Bayu. Tidak lama kemudian tubuh yang menggelinding itu berhenti dan berubah menjadi kedebok pisang. Semua orang terkejut bukan main melihat fenomena aneh di depan mata mereka. Bayu hanya tersenyum kecil kala melihat para warga yang penuh dengan keterkejutan. Itu lihat, yang kalian kafani dan akan kalian makamkan itu cuma kedebok pisang, ucapnya sambil tertawa cengengesan. Sesaat semua orang tertegun melihat keanehan di depan mata mereka. Lalu ayah Sinta terlihat berjalan mendekat ke arah Bayu. Bagaimana bisa jasad Sinta menjadi kedebok pisang? Terus sekarang di mana anakku? Tanya Pak Basri, ayahnya Sinta. Belum sempat Bayu menjawab, tiba-tiba, "Wah, aku kenal pemuda itu. Kamu Bayu Gendeng kan? Dukun gadungan yang terkenal di kampung sebelah. Dia sudah bikin banyak orang di kampung sebelah menjadi gila," teriak salah satu warga. Teriakan dari warga itu sontak membuat semua orang yang hadir menatap Bayu dengan tatapan tajam. Beberapa di antaranya juga terlihat kesal. "Waduh, aku ketahuan. Aku harus kabur." Kemudian Bayu bergegas untuk melarikan diri karena dia merasa percuma memberikan penjelasan kepada para warga di situ. Ketika Bayu ingin melarikan diri, dia dicegah oleh seorang perempuan. Dia adalah Busari, ibunya Sinta. Bayu menghentikan langkahnya karena dihadang oleh Busari. Mereka berdua sejenak berpandangan. Kemudian tiba-tiba Busari berlutut dan memegang kaki Bayu. "Anak saya bagaimana keadaannya, Nak? Apakah dia masih bisa selamat?" tanya ibu Sinta dengan terisak. "Waduh Bu, jangan seperti itu. Anak sampean mungkin masih bisa selamat. Justru aku yang tidak selamat jika tidak buru-buru kabur," balas Bayu. "Tolong anak saya, Nak. Aku mohon." "Tapi Bu, kalau tidak buru-buru kabur, aku akan ditangkap dan diseret ke desa sebelah." "Ayo kita tangkap dia. Dia dukun gadungan yang sudah bikin onar di kampung sebelah," teriak salah satu warga. "Cukup," teriak Pak Basri dengan tegas. "Saya selaku tuan rumah, saya berharap semua warga bubar, kecuali Pak RT dan Pak Kiai. Kami ingin berdiskusi tentang anak saya. Saya mohon pengertiannya ya. Dan jangan bergosip atau berkata apapun sebelum ada pernyataan resmi dari pihak keluarga," tegas Pak Basri. "Tapi Pak, kami juga ingin tahu tentang semua ini," ujar salah satu warga. "Benar Pak Basri, lebih baik semuanya bubar dulu. Tolong hormati keluarga Pak Basri. Saya selaku RT berjanji akan memberikan penjelasan kepada Anda semuanya tentang masalah ini. Jadi saya mohon pengertiannya ya," tambah Pak RT. Ucapan dari Pak RT membuat para warga terdiam. Lalu mereka membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing meskipun diiringi dengan suara kasak-kusuk dan beberapa di antaranya terdengar mengeluh. Setelah semua warga pulang, kini di rumah Pak Basri hanya tersisa Bayu, Pak Basri, Busari, Pak RT dan Pak Kiai. "Sekarang sudah aman, Nak. Kami juga menjamin keamananmu. Sekarang kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sinta," ujar Pak RT. "Saya akan menceritakan, tapi bapak-bapak semuanya jangan langsung emosi. Kita harus menghadapi semuanya dengan kepala dingin. Tapi boleh tidak, sebelum cerita, saya minta kopi manis dulu," ujar Bayu sambil tertawa. "Udah buruan cerita, jangan banyak minta," tegas Pak RT. "Walah Pak RT, lebih enak kan cerita sambil ngopi gitu loh." Tidak lama kemudian Busari langsung bergegas ke dapur dan kembali dengan 4 gelas kopi. "Nah gini kan mantep. Ayo Pak, gak usah sungkan, nikmati dulu kopinya," ucap Bayu ketika kopi sudah ada di depannya. Pak RT, Pak Kiai dan Pak Basri seketika mengambil nafas dalam dan mengembuskannya dengan kasar, tanda mereka sangat kesal dengan Bayu. Suara Bayu menyeruput kopi. "Mantep banget kopimu Bude. Sambil ngerokok kretek 76, lebih mantep lagi nih," ujar Bayu sesaat setelah menyeruput kopi. "Buruan cerita, jangan mutar-mutar gak jelas," teriak Pak RT yang mulai kehilangan kesabaran. Iya. Jadi gini Bu, Pak. Anak gadis sampean itu ditumbalkan oleh bosnya. Dia dibawa ke alam goib oleh makhluk peliharaan bosnya. Namun sepertinya dia masih hidup. Ya kalau kita bergegas, mungkin kita bisa menyelamatkan anak gadis sampean," ujar Bayu menjelaskan. Orang-orang di situ saling beradu pandang ketika mendengar ucapan Bayu. Ibu Sinta langsung menangis terisak mendengar ucapan Bayu.
Benar nggak omonganmu itu? Kalau salah, sama saja kau telah menebar fitnah, ucap Pak Kiai. Lah Pak Kiai, kan lihat sendiri tubuh gadis itu jadi gedebok pisang. Itu tipuan dari makhluk peliharaan si bos gadis itu. Itu tipuan kuno Pak. Jadi saya bisa langsung tahu, jawab Bayu sambil mengupas kaca. Berarti benar, isu yang tersebar kalau Gianto itu pengikut iblis. Terus gimana nak rencana kamu? Tanya Pak RT. Iya nak, tolong anak saya, dia masih muda. Kasihan jika harus mati seperti itu, mohon Pak Basri. Sedangkan Ibu Sinta masih terus menangis mendengar ucapan Bayu. Itu gampang, asalkan kalian tahulah, ujar Bayu cengengesan. Asalkan apa? Jangan banyak berteka-teki di saat yang genting kayak gini, balas Pak RT. Ya asalkan saya dibayar mahal, soalnya saya harus bertaruh nyawa untuk menyelamatkan anak itu. Iya baik, berapapun saya bayar asal anak saya selamat, ujar Pak Basri tegas. Beneran kan Pak? Ini mahal loh, saya minta 100 juta, gimana? Jawab Bayu tegas sambil menatap Pak Basri. Pak Basri beserta istrinya dan juga 2 orang lainnya hanya terdiam. Mereka tenggelam sejenak dalam lamunan, karena uang segitu memang sangat besar bagi mereka. Baik, saya siap bayar. Bahkan kalau perlu rumah ini saya jual, asalkan anak saya selamat. Wah siap, nah gitu mantap. 2 hari lagi, malam Jumat Pon. Dan itu saat yang tepat untuk saya menyelamatkan anak sampean. Tapi saya juga punya permintaan buat sampean semua. Sekarang dengarkan aku, ini rencananya, ujar Bayu. Kemudian dia menjelaskan rencananya. Tampak Pak Basri, Pak Kiai dan Pak RT mendengarkan dengan seksama rencana Bayu. Di alam lain tempat Sinta diculik. Bangun weh, bangun, suara perempuan muda membangunkan Sinta. Tidak lama kemudian Sinta terbangun. Matanya mengerjap mencoba mengenali tempat yang begitu asing di matanya. Sesaat kemudian sesosok wajah asing tiba-tiba nampak di depan matanya. Kamu siapa? Tanya Sinta dengan terbata. Ternyata sudah waktunya, kamu pasti tumbal selanjutnya ya. Berarti sebentar lagi aku bakalan mati dan penderitaanku selesai, ujar gadis itu lalu duduk di samping Sinta. Apa maksudmu? Tanya Sinta keheranan. Gadis itu tersenyum kecil lalu menatap wajah Sinta. Perkenalkan aku Rianti, jadi aku itu tumbal sebelum kamu. Setahun yang lalu aku dijebak oleh tantri, sehingga aku menjadi tumbal si brengsek Gianto. Setahun sudah aku jadi budak di sini, dan kau akan menggantikan aku menjadi budak di sini, karena aku tidak lama lagi akan dimangsa oleh mereka. Dulu aku juga begitu, ketika aku datang, gadis yang menjadi tumbal sebelumku, akhirnya dimangsa oleh makhluk itu. Jadi dengan kedatanganmu, waktu kematianku sudah dekat, ujar Rianti menjelaskan. Sinta terkejut mendengar ucapan Rianti, lalu dia mengingat kejadian yang menimpanya hingga dia akhirnya terjebak di alam ini. Sinta kemudian menangis terisak mendengar ucapan Rianti. Sudah, jangan menangis, percuma juga kamu menangis, karena tidak akan merubah apapun. Sebentar lagi makhluk itu akan datang dan meminta makan. Aku akan mengajari kamu cara menghidangkan makanan kepada mereka. Karena setahun ini, pekerjaanmu hanya melayani mereka makan. Kalau kamu tidak sanggup, maka keluargamu akan dihabisi oleh mereka seperti yang terjadi kepada seorang gadis beberapa tahun lalu. Jadi, kita di sini juga berusaha menyelamatkan keluarga kita di rumah, ujar Rianti lagi. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki berat dan keras. Langkah kaki itu sampai membuat tanah berguncang. Itu dia datang, ayo kita sambut dia, ujar Rianti. Kemudian Rianti dan Sinta berdiri dan berjalan menuju ke sebuah bangunan mirip warung makan besar. Sepanjang mereka berjalan hanya kegelapan yang menyelimuti mereka, seolah mereka berada di sebuah daerah yang luas dan gelap gulita. Hanya warung makan itu yang terlihat terang dengan cahaya obor yang temaram. Sinta dan Rianti kemudian masuk ke dalam warung tersebut. Warung itu dari anyaman bambu besar dengan atap dari daun kelapa. Rianti menarik tangan Sinta dan berdiri di depan meja besar depan warung. Tidak lama kemudian dari kejauhan, tampak makhluk tinggi besar berwarna hitam dengan mata merah menyala mendekat ke arah mereka. Sinta tampak ketakutan, tapi dia melihat Rianti begitu tenang di sampingnya. Tidak lama kemudian makhluk itu telah berdiri tepat di hadapan mereka. Kini terlihat jelas di mata Sinta makhluk yang mengerikan itu. Tubuhnya besar, dipenuhi bulu berwarna hitam dengan taring-taring besar yang memenuhi mulutnya. Tampak pula air liur yang menjijikan membasahi taring itu. Aku minta mata,
Usus dan kulit, cepat, ucap makhluk itu dengan suara berat menggema. Baik Tuan. Kemudian Rianti menarik tangan Sinta menuju ke dalam dapur. Rianti memberikan Sinta sebuah pisau tajam. Kemudian mereka berdua menuju sebuah ruangan di dalam warung itu. Sinta terkejut bukan kepalang ketika masuk ke ruangan itu. Karena di tengah ruangan nampak gadis kecil usia 7 tahunan merintih kesakitan. Tubuhnya terbaring di sebuah papan kayu. Tangan dan kakinya diikat dan ditarik ke ujung papan sehingga gadis kecil itu tampak terlentang. Sinta, ayo cepat, kamu ambil kedua mata gadis itu, biar aku yang mengambil usus dan kulitnya, perintah Rianti kepada Sinta. Sinta terkejut mendengar ucapan Rianti. Dia masih tertegun tidak percaya. Kemudian dia melihat Rianti mendekat ke anak kecil itu. Lalu Rianti menyobek perutnya dan memotong usus gadis itu. Si gadis berteriak kesakitan. Sakit, tolong jangan sakiti aku, teriak gadis itu. Sinta benar-benar mual sekaligus ketakutan melihat Rianti merobek perut si gadis. Sinta, buruan ke sini. Kalau kamu lambat, dia bisa marah dan akan menghabisi keluargamu. Kemudian dengan perlahan Sinta berjalan mendekat. Dia terkejut bukan kepalang saat melihat wajah anak gadis itu, karena dia teringat foto yang dia lihat di lorong restoran Gianto. Anak ini adalah anak gadis Gianto, gumamnya dalam hati. Ayo buruan Sinta, kau congkel matanya, perintah Rianti sambil dia menguliti paha si gadis. Perlahan Sinta dengan bergetar mengarahkan pisaunya ke mata si gadis. Kemudian pisau itu perlahan masuk ke samping mata si anak gadis malang itu. Lalu sambil menangis dan menafas terengah-engah, Sinta mencongkel mata si anak gadis tersebut. Si anak gadis berteriak kesakitan ketika Sinta mencongkel matanya, dan tidak lama kemudian darah menyembur membasahi wajah Sinta. Setelah Sinta berhasil mengambil 2 bola mata si anak, dia menaruh bola mata itu ke dalam piring. Kini mata, usus dan kulit telah diambil. Lalu mereka menghidangkannya ke makhluk menyeramkan itu. Makhluk tersebut memakannya dengan lahap. Sinta sampai risih saat mendengar suara bola mata yang pecah ketika makhluk itu menggigitnya. Tidak lama kemudian setelah makanan habis, makhluk itu pergi dan menghilang di kegelapan. Akhirnya dia pergi juga, ucap Rianti. Sinta hanya terdiam terpaku. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang barusan dia lakukan. Sinta tertegun dengan wajahnya yang masih penuh darah si anak gadis yang dia congkel matanya. Apa maksudnya semua ini Rianti? Ucap Sinta datar dengan menahan rasa geram. Ya, tugas kita menghidangkan makanan dari tubuh anak itu. Dia anak Gianto yang dia tumbalkan sebagai tumbal pertama. Setelah kita ambil organnya, tidak lama kemudian dia akan sembuh seperti sedia kala. Dan kita disuruh untuk terus mengambil organ tubuhnya hingga waktu kita habis dan digantikan tumbal selanjutnya. Setelah kau bisa bekerja sendiri, aku akan diambil dan dimangsa makhluk itu. Aku tidak sabar menantikan saat itu, Sin, karena aku tidak sanggup terus-menerus menyakiti anak itu. Aneh memang, karena aku malah berharap cepat mati. Ya, karena hidup di tempat ini sangat mengerikan, sehingga mati menurutku lebih baik, ucap Rianti sambil tersenyum getir. Sinta hanya terdiam. Dia sangat geram dengan perbuatan Gianto. Namun saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam Jumat pun tiba. Malam itu Bayu ditemani Pak Basri dan juga Pak RT datang ke restoran Gianto. Sedangkan Pak Kiai disuruh Bayu mengumpulkan remaja masjid untuk menggelar doa bersama di rumah Pak Basri. Mereka datang mengendap ke restoran Gianto. Mereka menunggu restoran itu tutup. Hingga akhirnya sekitar pukul 8 malam Tantri terlihat mengunci restoran tersebut. Bayu segera melesat dan menodong leher Tantri dengan parang di belakangnya. Serahkan kunci itu kepadaku, atau lehermu putus. Ampun, siapa kau? Ucap Tantri terbata. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang harus kau lakukan hanya menyerahkan kunci itu kalau kamu mau tetap hidup, ancam Bayu. Dengan bergetar dan ketakutan, Tantri menyerahkan kunci restoran kepada Bayu. Bayu segera meraih kunci dari tangan Tantri, lalu Bayu menyerahkan Tantri kepada Pak Basri dan Pak RT. Pak RT segera melakban mulut Tantri agar tidak bisa berteriak. Pak RT juga mengikat tangannya, lalu setelah pintu restoran terbuka, mereka semua masuk ke dalam. Kemudian Tantri diikat di dapur, sedangkan Bayu bersama Pak RT dan Pak Basri berjalan mendekat ke pintu kamar misterius itu. Sekilas Bayu berpandangan dengan Pak RT dan Pak Basri, kemudian Bayu membuka pintu kamar misterius tersebut. Bau wangi dupa semerbak tercium sesaat pintu itu terbuka. Bayu menyalakan lampu lalu masuk ke kamar itu.
Terlihat di dalam kamar sebuah meja yang penuh dengan sesaji dan dupa yang masih menyala. Bayu berkeliling di dalam kamar itu seperti mencari sesuatu. Pak RT, Pak Basri, kalian pastikan tidak ada orang yang masuk kamar saat aku melakukan ritual. Karena siapapun yang masuk kamar saat aku melakukan ritual, dia bisa tersesat ke alam gaib. Jadi sekarang sampean berdua tunggu saja di luar pintu dan pastikan pintu tetap tertutup sampai saya selesai menjemput Cinta. Pak RT dan Pak Basri hanya mengangguk pelan, lalu keduanya keluar dan menutup pintu kamar itu. Keduanya kini berjaga di luar kamar. Setelah pintu tertutup, Bayu duduk bersila menghadap tembok kamar. Dia memejamkan mata dan tampak berkonsentrasi. Mulutnya bergerak-gerak mengucapkan mantra dan doa-doa. Kemudian saat dia membuka mata, kini tembok di hadapannya menghilang dan berubah menjadi sebuah tempat yang gelap. Bayu berdiri sambil menatap sejenak tempat sunyi di depannya. Kemudian dia berjalan menuju ke arah tempat gelap itu. Dia terus berjalan dan kini dia masuk ke sebuah hutan yang gelap. Dia masih terus berjalan hingga dia menemukan sebuah padang luas yang juga gelap dan sunyi. Tidak lama berjalan dari kejauhan, Bayu melihat sebuah bangunan layaknya warung dari anyaman bambu. Tampak juga cahaya obor yang temaram menerangi warung bambu itu. Pasti dia di sana. Bayu bergegas dan kini telah sampai di depan warung itu. Mbak, pesan kopi. Tidak lama kemudian keluarlah Cinta dan Rianti dari dalam warung. Mereka terkejut melihat Bayu yang telah duduk sambil menghisap rokok di depan warung itu. Siapa kamu? Tanya Rianti dengan ketus. Ada orang mampir ke warung, bukannya ditanyai mau pesan apa, malah ditanya nama. Sudahlah, tidak usah basa-basi. Kamu pasti orang suruhan Gianto kan? Kau pasti akan menjemputku untuk jadi santapan makhluk itu kan? Ujar Rianti, sedangkan Cinta masih terdiam di samping Rianti. Aku kemari diutus untuk menyelamatkan Cinta. Mana yang namanya Cinta? Mereka berdua sejenak saling berpandangan sesaat setelah mendengar ucapan Bayu. Kemudian Cinta maju selangkah dan mengenalkan dirinya kepada Bayu. Aku Cinta, apakah benar kau ingin menolongku? Tanya Cinta sedikit ragu. Ya benarlah, ayo kita cepat pergi. Mumpung iblis itu belum datang kemari. Ucap Bayu lalu dia melompat dan menggandeng tangan Cinta. Tunggu dulu, aku ingin Rianti juga pergi bersama kita. Aku ingin dia selamat. Baiklah, ayo kita semua pergi sebelum dia datang. Ujar Bayu kepada Cinta dan Rianti. Rianti hanya terdiam. Dia tampak berpikir. Tidak, aku tidak mau pergi. Kalau aku kabur, mereka pasti akan menghabisi keluargaku. Ucap Rianti beralasan. Ya sudah, kalau kau tidak mau, selamat tinggal. Ucap Bayu sambil menarik tangan Cinta. Tunggu dulu, aku hanya ingin pergi denganmu jika Rianti juga ikut. Aku tidak mau dia berkorban sendiri. Walah, kalian ini keras kepala. Kita harus segera kabur dari sini. Waktu kita tidak banyak. Kau pergi saja sendiri. Aku hanya akan pergi jika Rianti juga pergi dari tempat ini. Ucap Cinta tegas lalu dia berjalan kembali ke arah Rianti. Belum sempat Bayu membalas ucapan Cinta, kemudian terdengarlah suara langkah kaki mendekat. Langkah kaki itu terdengar kuat dan menggema. Saking kuatnya langkah kaki itu hingga tanah yang mereka pijak bergetar saat langkah kaki itu semakin mendekat ke arah mereka. Sial, dia datang. Mau tidak mau, aku harus bertarung melawannya. Ucap Bayu, kemudian dia bersiap dengan mencabut dua parang yang berada di balik punggungnya. Kau gila? Kau cari mati jika melawannya? Ucap Rianti memperingatkan Bayu. Alah, tenang saja Mbak Yu. Manusia itu lebih tinggi derajatnya dibanding makhluk menjijikan itu. Asal kita yakin, kita pasti bisa menang. Dan setelah aku mengalahkannya, kau tidak perlu khawatir lagi keluargamu akan menjadi korban. Ucap Bayu tegas. Tidak lama kemudian makhluk besar itu telah berdiri di depan mereka. Dia menatap wajah ketiganya dengan tatapan mata merah, menyala dan tajam. Makan, aku mau makan. Aku ingin mata, jantung dan kaki. Cepat hidangkan ke hadapanku. Cinta dan Rianti tampak bergetar dan ketakutan ketika mendengar suara makhluk mengerikan di depannya. Tapi Bayu masih terlihat tenang. Kau minta mata? Ini, ambil mataku jika kau bisa. Ucap Bayu sambil berdiri di atas meja dan memperlihatkan matanya di depan makhluk itu. Siapa kau? Berani-beraninya kau berdiri menantangku. Ucap makhluk itu dengan kemarahan. Gendro rendahan kayak kamu, gak perlu tahu siapa namaku. Sekarang bersiaplah untuk modar.
balas Bayu sambil melesat dan menyerang makhluk itu. Bayu langsung menghujamkan kedua parangnya ke arah jantung makhluk itu. Si genderuwo tampak tidak menghindar, dia tampak membiarkan tubuhnya diserang oleh Bayu. Dan ketika kedua parang Bayu menghujam tubuhnya, terdengarlah suara benturan yang sangat keras. Bayu terkejut karena ternyata tubuh genderuwo itu sangat keras. Bahkan percikan api terlihat ketika kedua parang Bayu menghujam tubuh makhluk itu. "Senjatamu hanya terasa geli bagiku," ucap genderuwo sambil tertawa. Bayu melesat dan mencoba menyerang lagi, namun setiap tebasannya tidak mempan melawan tubuh keras si genderuwo. Bayu melakukan kombinasi serangan. Dia melompat, berputar, dan melayang sambil menghujamkan senjatanya ke tubuh makhluk itu. Namun semua serangannya sia-sia. Semua tebasannya tidak ada satupun yang mampu menggores kulit makhluk itu. Bayu terengah-engah, nafasnya memburu dan dadanya naik turun mengatur nafas. Sial, aku bisa kalah kalau aku tidak bisa melukainya. Belum sempat Bayu bersiap, tiba-tiba si genderuwo melesat dan secepat kilat telah melayangkan pukulan ke arah Bayu. Sekilas Bayu dapat melihat kepalan tangan besar di depan matanya. Bayu tidak sempat menghindar, dia terkena pukulan telak dari makhluk itu. Bayu terhempas hingga berpuluh-puluh meter jauhnya. Sinta dan Rianti tampak khawatir melihat Bayu diajar oleh makhluk itu. "Ternyata kekuatanmu tidak sebesar nyalimu," ucap makhluk itu sambil tertawa. Dia menertawai Bayu yang jatuh terhempas tidak berdaya ke tanah. Bayu mencoba bangkit dengan tertatih, kemudian dia bersila dan mengucapkan mantra-mantra. Tidak lama kemudian asap putih tampak mengepul dan mengelilingi tubuhnya. Kemudian dari asap itu muncul seorang kakek tua memakai pakaian kerajaan kuno. "Bocah gemblung, kenapa kau memanggilku? Katanya kau tidak butuh bantuanku lagi," ucap kakek tua itu dengan ketus. "Maaf Eyang Hanggareksa, saya mengganggu Anda. Tapi kemarin Anda telah membuat para warga kampung jadi gila sehingga membuat saya dikejar-kejar oleh mereka. Sekarang saya harus butuh bantuan Anda untuk mengalahkan iblis itu," ucap Bayu memohon. "Aku tidak sudi membantumu. Lagian lawanmu cuma genderuwo rendahan. Justru itu latihan yang bagus untukmu. Sekarang kau harus melawannya dengan kemampuanmu sendiri. Aku pergi dulu," balas si kakek tua dan kemudian dia menghilang. Sialan, dia tidak mau membantuku. Baiklah, terpaksa aku akan melawannya sendiri," ucap Bayu lalu bangkit berdiri. Bayu lagi-lagi melesat dan mencoba menyerang makhluk itu. Bayu melancarkan tendangan keras ke arah makhluk itu. Namun dengan mudahnya makhluk itu menangkap kaki Bayu dan melemparkannya sampai terhempas masuk ke dalam warung. Bayu terjatuh tepat di samping si anak gadis Gianto. Bayu kemudian berdiri dengan tertatih. Dia melihat anak gadis kecil yang terikat itu menangis dengan satu rongga mata yang menganga. Tubuhnya penuh dengan luka. Sakit, tolong ayah, ibu, tolong aku," rintih gadis kecil itu. Bayu menatapnya dengan iba. Dia tahu apa yang telah terjadi kepada gadis itu. Tidak terasa air mata Bayu menetes melihat keadaan si anak gadis. Kini Bayu sangat marah ketika melihat keadaan anak gadis tersebut. Dia geram dan marah dengan kelakuan jahat Gianto yang tega menumbalkan anak gadisnya. "Sabar, Nduk. Aku berjanji akan menyelamatkanmu agar kau segera bisa beristirahat dengan tenang," ucap Bayu sambil membelai rambut anak gadis itu. Kemudian Bayu berjalan keluar dari warung. Tampak Sinta dan Rianti terdiam ketika melihat Bayu yang kini berjalan dengan raut wajah penuh kemarahan. Sampai di luar warung, Bayu menancapkan parangnya ke tanah. Kemudian dia berkuda-kuda sambil mengepalkan tangannya ke atas. Bayu memejamkan mata dan mengucap mantra-mantra. "Kamu mau ngapain, Nak? Tidak usah berlaga seperti itu. Kau sudah pasti akan mati di sini," ledek makhluk itu sambil berjalan perlahan mendekat ke arah Bayu. Namun Bayu tidak peduli. Dia masih berkuda-kuda sambil mengepalkan tangan kanannya ke atas. Tidak lama kemudian angin mulai bertiup kencang, disusul dengan suara petir yang bersahutan. Sinta dan Rianti beringsut ke dalam warung, mencari perlindungan karena angin semakin kencang berhembus. Kilat tampak beberapa kali menyambar kepalan tangan Bayu. Sesekali kilat juga menerangi wajahnya yang terlihat sangat serius dan penuh amarah. "Ajian lebur saketi," ucap Bayu pelan, kemudian dia melompat dan melesat secepat kilat menuju ke arah makhluk itu. Bayu melayang menuju arah kepala si makhluk tersebut. Dia mengepalkan tangan kanannya. Terlihat petir masih menyambar-nyambar kepalan tangannya. Kemudian dengan sekuat tenaga, dia memukulkan kepalan tangan itu tepat di kepala si genderuwo. Blar! Suara benturan pukulan Bayu terdengar sangat keras.
Makhluk itu hanya terdiam dan tidak nampak menghindar. Ia merasa bisa menahan pukulan Bayu. Kemudian setelah melancarkan pukulan itu, Bayu mendarat ke tanah. Dia mendarat dengan terduduk jongkok sambil terengah-engah. Gendruwo itu sesaat terdiam, hingga suasana di tempat itu sesaat begitu sunyi. Tidak lama kemudian dia tertawa. "Tidak mempan, pukulanmu tidak mempan," ucapnya menertawai Bayu. Kemudian dia mulai berjalan pelan mendekati Bayu. Baru saja dia berjalan 2 langkah, kemudian dia terhenti. Dia terdiam dan mulutnya menganga. Dia merasakan sesuatu di tubuhnya. Ya, tubuh makhluk itu mulai retak. Suara retakan itu terdengar dan semakin melebar ke seluruh tubuh makhluk itu. Kemudian makhluk itu perlahan runtuh seperti runtuhnya gedung besar. Suara runtuhan tubuh makhluk itu ketika ambruk ke tanah, hingga akhirnya makhluk itu menjadi gumpalan debu berwarna hitam di tanah, dan kemudian debu itu terbang tersapu angin. Akhirnya selesai juga, tapi tubuhku sangat lemas. Aku hampir tidak mampu berdiri lagi. Inilah efeknya jika aku memaksa menggunakan ajian lebur saketi, ucap Bayu sambil terengah-engah. Kemudian Bayu dengan tertatih menuju Sinta dan Rianti. "Ayo kita kabur, cepat ikuti aku." Kemudian mereka bertiga berjalan untuk keluar dari tempat itu. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba gempa bumi dahsyat terasa di tempat itu. Sepertinya tempat itu akan runtuh. Bayu terus berjalan tertatih bersama Sinta dan Rianti. Bayu merasakan tubuhnya sudah tidak mampu lagi bergerak. Bayu kemudian terjatuh dan tidak kuat berdiri lagi. "Ayo bangun, sedikit lagi, biar kami memapahmu." "Sudah, biarkan aku, kalian cepat pergi. Tempat ini akan runtuh. Kalian berlarilah menuju cahaya putih itu. Jangan pedulikan aku," perintah Bayu kepada Sinta dan Rianti. Awalnya Sinta dan Rianti tampak ragu, namun akhirnya mereka meninggalkan Bayu dan berlari menuju cahaya putih di depan mereka. Tidak lama kemudian mereka telah sampai dengan selamat di kamar milik Gianto. Terlihat lubang hitam di tembok kamar tempat mereka keluar dari alam gaib itu makin mengecil. "Bayu, Bayu!" teriak mereka berdua. Bayu sangat lemas, dia hampir tidak bisa berdiri. Dia merasakan pandangan matanya mulai kabur. Gempa besar masih terus mengguncang. Tanah-tanah juga mulai retak. Di penghujung kesadarannya, Bayu melihat Eyang Hargareksa menggandeng tangan gadis kecil anak Gianto. Terlihat gadis itu tersenyum kepada Bayu, kemudian Eyang Hargareksa mendekat ke arah Bayu. Bayu tersenyum melihat kedatangan Eyang Hargareksa yang kemudian dia pingsan. "Bayu, Bayu, bangun, bangun!" teriak beberapa orang membangunkan Bayu. Bayu mengerang dan dia perlahan membuka mata. Dia melihat wajah Sinta, Rianti, Pak Basri dan Pak RT di depan mukanya. "Alhamdulillah, kau telah sadar, Bayu," ucap Pak Basri yang disusul senyuman dari Sinta dan Rianti. "Loh, kok aku tiba-tiba di sini?" "Memang kamu gak sadar. Kamu melompat dengan cepat sesaat sebelum portal tembok kamar itu tertutup. Terima kasih ya, Mas. Kau telah menyelamatkan kami," ucap Sinta. "Iya, sama-sama," ucap Bayu sambil tersenyum kecil. "Oh, pasti aku telah diselamatkan oleh Eyang Hargareksa." Setelah beristirahat sejenak, Bayu kemudian bangkit dengan dipapa oleh Pak Basri dan Pak RT. Bayu berjalan keluar dari restoran Gianto dan kemudian mereka pun berjalan pulang dengan penuh kegembiraan. 2 hari berlalu, Pak Basri menemui Bayu. Bayu saat ini tinggal di sebuah rumah kosong tidak jauh dari rumah Pak Basri. Pak Basri membawa sertifikat rumah dan tanah untuk diserahkan ke Bayu. "Ini sertifikat rumah dan tanahku untuk bayaranmu. Kau bisa jual rumahku agar kau bisa mendapatkan uang," ucap Pak Basri sambil menyerahkan amplop coklat kepada Bayu. Bayu menerima amplop itu dan sekilas melihat isinya. Bayu tersenyum lalu dia mengembalikan ke Pak Basri. "Ini buat Bapak saja. Aku tidak perlu sertifikat ini, Pak. Aku hanya bercanda dengan bayaran itu. Aku ikhlas membantu keluargamu, Pak." Pak Basri meneteskan air mata saat mendengar ucapan Bayu. Kemudian dia memeluk Bayu. "Terima kasih, Nak. Kau telah menolongku. Apakah tidak ada sesuatu yang kau ingin? Jika aku mampu, aku akan mengabulkannya untukmu, Nak," ucap Pak Basri dengan sambil terisak. Bayu berpikir sejenak lalu dia berkata, "Ya, saya bakalan senang kalau Bapak jadi bapak mertua saya." "Bercanda, Pak," ucap Bayu sambil tertawa. "Kau menyukai Sinta ya? Kau bisa menikahinya asalkan kau bekerja untuk menghidupinya. Dan aku bisa memberikanmu pekerjaan. Kebetulan di pabrik tempat aku bekerja ada lowongan satpam. Apakah kamu mau, Nak?"
Saya hanya bercanda Pak untuk jadi mantu Bapak. Lagian Sinta belum tentu suka sama saya. Tapi saya mau Pak kalau saya diajak kerja di pabrik Bapak. Gak apa-apalah jadi satpam juga. Soalnya profesi dukun zaman sekarang lagi sepi, ujar Bayu lagi. Baiklah, kau siapkan lamaran kerja biar cepat diprosesnya. Karena pasti banyak yang melamar juga. Bayu mengangguk dengan penuh semangat. Dia bergegas membuat lamaran pekerjaan dan langsung diserahkan ke Pak Basri. Pabrik tempat kerja Pak Basri adalah sebuah pabrik rokok terkenal di Jawa Timur. Pagi itu terlihat seorang pria tegap berkumis sedang menerima telepon di kantornya. Pria itu adalah pemilik pabrik rokok tempat Pak Basri bekerja. Ada apa Gianto? Kau menelponku pagi-pagi begini? Aku telah kalah Mas. Bisnisku hancur. Peliharaanku mati. Aku takut kekalahanku dapat memancing kemarahan Tuan Besar, ujar Gianto di ujung telepon. Semprul, bagaimana mungkin ada orang yang mampu mengalahkan makhluk itu? Aku juga tidak tahu Mas. Dia tiba-tiba datang dan mengacaukan semuanya. Tapi yang aku tahu dari orang-orangku, nama pengacau itu Bayu Prawirokusumo. Dia pemuda sakti yang bisa membunuh makhluk itu. Dia harus disingkirkan. Kalau tidak, dia bisa menghancurkan rencana kita. Bayu Prawirokusumo. Menarik juga. Tapi tenang Gianto, biar aku yang atasi bocah itu, ucap pria itu sambil memegang sebuah lamaran kerja dengan foto dan nama Bayu Prawirokusumo. Malam itu Bayu diajak ngopi oleh Pak Basri. Kemudian setelah selesai ngopi, mereka mampir ke pabrik Pak Basri. Bayu dan Pak Basri berdiri di depan gerbang pabrik itu. Baru memandang sekilas pabrik rokok yang begitu besar di hadapannya. Bayu, ini pabrik tempat kerjaku, jadi mulai besok kamu akan bekerja di tempat ini. Bayu terdiam sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu tertawa begitu Bayu? Tidak apa-apa Pak, hanya lucu saja, lihat pabrik itu, ucap Bayu dengan masih terus tertawa. Kemudian wajah Bayu mulai serius, dia menatap tajam ke arah pabrik itu. Sebuah tatapan yang tidak biasa dan penuh arti. Sepertinya pabrik ini lebih parah dibandingkan restoran Gianto, dan sepertinya aku akan berhadapan dengan banyak hal yang menarik, gumam Bayu dalam hati. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan dari kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.